Gimana nih keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yemima Amandari, mahasiswa psikologi Universitas Kristen Maranatha, yang pada hari ini akan menjadi moderator dalam kegiatan training yang berjudul Let's Improve Your Interpersonal Skill. Untuk teman-teman yang menginginkan materi training hari ini, bisa scan barcode berikut ini ya. Atau teman-teman bisa klik link yang ada di description box. Di training ini kita ada jargon loh teman-teman. Ikutin yuk. Improve our interpersonal skill. Yes, we can. Sebelum kita masuk ke sesi, saya akan memperkenalkan para pemateri yang membawakan materi pada hari ini. Trainer pertama Cinta Miranda Tias, mahasiswa psikologi Universitas Kristen Maranatha. Trainer kedua Angela Esther, mahasiswa psikologi Universitas Kristen Maranatha. Trainer ketiga Lovensa Belia, mahasiswa psikologi Universitas Kristen Maranatha. Nah, itulah para trainer kita. Agar kita bisa lebih semangat lagi, kita main games dulu ya teman-teman. Kali ini aku akan kasih kamu teka-teki tebak gambar buah-buahan guys. Kalau kamu hafal semua nama buah, kamu pasti bisa jawab nih. Coba jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung aja kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Kalau aku kasih clue gambar dan huruf kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini buah apa ya guys? Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, bener banget. Jawabannya adalah buah jambu ya. Teka-teki kedua. Hayo, kalau aku kasih clue kayak gini, kamu bisa jawab gak nih? Jawab cepat selama 10 detik ya. Gimana nih guys, kamu tahu jawabannya nggak? Jadi jawabannya adalah buah nangka ya. Nah nih, sekarang udah siap kan masuk sesi training yang sebenarnya? Yuk, kita langsung masuk sesi yang pertama. Halo semuanya, pertama-tama kita akan membahas mengenai mengapa sih interpersonal skill itu penting atau kenapa sih kita butuh untuk memiliki keterampilan interpersonal. Selama ini seperti yang kita tahu, beberapa dari perusahaan-perusahaan maupun mungkin banyak dari perusahaan-perusahaan yang memiliki keluhan terhadap mutu dari fresh graduate. Nah, perusahaan-perusahaan ini itu memiliki keluhan terhadap mahasiswa yang baru lulus karena mereka kurang memiliki soft skill. Nah, soft skill yang kurang ini yaitu diantaranya kurangnya memiliki keterampilan untuk bersosialisasi, berkomunikasi, dan bahkan untuk manajemen diri. Nah, padahal keterampilan-keterampilan ini sangat berperan penting dalam dunia pekerjaan dan terutama untuk kesuksesan hidup seseorang. Seorang mahasiswa seperti teman-teman dan saya dinilai penting untuk memiliki keterampilan interpersonal khususnya dalam dunia pekerjaan. Tetapi seorang mahasiswa juga dinilai untuk tidak hanya memilikinya saja, tetapi bisa untuk mengembangkan atau meningkatkan keterampilan interpersonal tersebut. Dengan memiliki keterampilan interpersonal, seorang mahasiswa ini menjadi dapat belajar untuk berinteraksi secara tepat dengan orang lain, dan yang nantinya keterampilan ini akan berguna bagi mereka untuk masa depan mereka dan khususnya dalam dunia pekerjaan. Nah, sekarang kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu interpersonal skill. Menurut Jocelyn Sanchez, keterampilan interpersonal adalah keterampilan hidup yang kita gunakan setiap hari untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, baik secara individu maupun kelompok.
Keterampilan interpersonal penting dalam semua aspek kehidupan seseorang. Misalnya dalam berhubungan dengan teman, rekan kerja, dan bahkan keluarga. Keterampilan interpersonal memiliki manfaat untuk dapat mengembangkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian, untuk membantu memperbanyak relasi dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ketika seseorang memiliki kemampuan interpersonal, ia akan lebih mudah untuk diterima dalam pekerjaan. Karena apapun jenis pekerjaan yang ada di dunia saat ini, pastinya membutuhkan kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal sendiri itu dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada keterampilan mendengar. Komponen yang terpenting dalam komunikasi adalah mendengar. Maksudnya adalah tidak hanya mendengarkan secara harafiah dengan menggunakan telinga saja, melainkan mampu mencerna serta menerjemahkan maksud dari pemberi pesan atau orang yang mengajaknya bicara. Selanjutnya yang kedua adalah kemampuan memberikan umpan balik atau providing feedback. Umpan balik merupakan suatu interpersonal skill dalam bentuk keterampilan seseorang untuk memahami segala dampak atas perilaku yang ditunjukkan terhadap diri sendiri dan orang lain. Kita dapat belajar untuk memberikan umpan balik kepada diri sendiri dan orang lain untuk dapat mengevaluasi perilaku sehingga dapat menampilkan perilaku yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga adalah keterampilan membujuk atau persuading. Dalam hal ini, seseorang harus dapat memberikan pengertian atau bujukan pada orang lain sehingga orang tersebut bersedia mengikuti keinginan dari orang yang mengajaknya secara sukarela. Kemudian, kemampuan interpersonal yang terakhir yaitu resolving conflict. Dalam hal ini, seseorang harus mampu untuk menyelesaikan masalah saat mendapatkan konflik dengan orang lain. Sesi yang pertama sudah selesai, teman-teman. Bagaimana pemaparannya? Menarik bukan? Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita perenggangan dulu yuk. Teman-teman, boleh bangkit berdiri ya. Everybody feeling happy, wave your hands in the air, cause we've got a new dance from our friend called Charlie Bear. There's a little known secret about a bear you know, a funny bear called Charlie. Come and join in the show. Traveling the world and clapping his hands. It's Charlie Bear and his touring band. So grab your compass and pack your case. Let Charlie put a smile on your face. Flying over the mountains, swimming under the sea, running through a jungle, but back in time for tea. Exploring with Charlie, cause he knows the right way. Back to the best place, Darwin Holidays. Nah, teman-teman pasti sudah lebih semangat untuk sesi berikutnya nih ya. Tapi sebelum itu, kita jargon dulu ya. Improve our interpersonal skill. Yes, we can. Nah, sekarang kita masuk yuk ke sesi berikutnya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah mendengarkan materi apa sih itu interpersonal skill. Terus juga tadi kita udah main game, udah jargon, tentunya nambah semangat kan untuk materi berikutnya. Jadi materi berikutnya adalah bagaimana sih cara mengembangkan interpersonal skill. Gimana ya caranya? Jadi caranya itu yang pertama, kita bisa menerima pesan dengan baik dengan cara mendengarkan. Jadi kita tuh bukan hanya mendengarkan melalui telinga saja, tapi kita juga memperhatikan orang lain ketika berbicara gitu. Nah, hal ini tuh akan dapat membangun hubungan yang baik dengan orang itu. Jadi kita bisa menjalin komunikasi dengan baik. Nah, setelah itu yang kedua itu ada menekankan ego. Karena setiap orang itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kita harus bisa memahaminya dengan cara kita bisa menekankan ego kita. Nah, dari sini kita akan belajar untuk bisa memahami orang lain. Terus yang ketiga itu ada mengembangkan pengetahuan. Karena setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing, kita itu dapat memanfaatkan keunikan yang ada di dalam diri orang tersebut. Kayak misalnya orang tersebut itu memiliki keunikan dalam bermain musik. Nah, kita bisa mencoba membahas musik gitu agar pembicaraannya itu kayak nyambung. Nah,
ketika kita udah bisa memahami orang itu sukanya apa, di situ juga akan terjalin komunikasi yang baik. Selanjutnya adalah dengan memperhatikan bahasa nonverbal. Ternyata bahasa nonverbal ini lebih banyak menyampaikan pesan daripada bahasa verbal loh. Nah, di sini kita dapat memperhatikan gerak-gerik dari lawan bicara kita. Dengan kita memperhatikan gerak-gerik nonverbal dari lawan bicara kita, di sini kita akan lebih peka terhadap perasaan orang tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah kita harus banyak bertemu dengan orang-orang. Dengan kita banyak bertemu dengan orang-orang, keterampilan interpersonal kita tuh akan semakin terasa. Karena untuk mengasah keterampilan ini tuh butuh proses dan waktu yang panjang. Selanjutnya itu dengan menghindari judgment. Karena judgment ini dapat menghambat komunikasi kita dengan orang lain. Belum apa-apa, kita udah berpikiran negatif terhadap orang itu. Nah, di sini kita harus bisa membiarkan orang lain berinteraksi dengan diri kita, begitupun sebaliknya. Nah, dan selanjutnya itu ada di open-minded. Dan di sini kita harus bisa menghargai dan menerima pendapat dan pengetahuan orang lain yang berbeda-beda. Dan jika kita mau berbicara serius, ya berbicara dengan serius tapi masih ya kayak dibawa santai juga gitu. Nah, kalaupun kita mau berdebat, ya berdebatlah dengan saling menghargai dan tentunya dengan sopan. Nah, dan selanjutnya itu ada memiliki empati. Jadi di sini empati itu ternyata bisa membangun hubungan yang positif loh antara kita dan orang lain gitu. Karena di sini tuh kan kita bisa jadi seolah-olah kita tuh merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi kita ada di posisi mereka gitu. Yang selanjutnya itu adalah berani menghadapi konflik. Nah, di sini skill interpersonal kita tuh diuji nih. Karena di sini kita bisa jadi moderator antara pihak-pihak yang sedang mengalami konflik. Nah, akan tetapi kita di sini harus bisa bersikap netral. Jadi jangan memihak ke salah satu pihak supaya masalahnya juga cepat selesai. Nah, dan yang terakhir itu ada tersenyum dan menampilkan sikap yang baik. Gimana sih menampilkan sikap yang baik? Kayak misalnya kita mengucapkan terima kasih atau meminta maaf gitu kepada orang lain, ataupun ketika orang lain berhasil kita memujinya, kayak wah kamu hebat, udah bisa sampai di sini, keren gitu. Dan juga kita harus tersenyum, karena tersenyum ini tuh ternyata bisa membuat kita menjalin relasi yang menyenangkan dengan orang lain. Oke teman-teman, sekian cara untuk mengembangkan interpersonal skill, dan semoga teman-teman bisa menerapkannya ya. Halo teman-teman, sekarang aku ingin mencoba mereview materi training kita hari ini. Atau apa saja sih yang udah kita bahas dari training hari ini. Nah, pertama-tama itu kita membahas mengenai apa itu interpersonal skill. Menurut Jocelyn Sanchez tahun 2014, beliau mengatakan bahwa keterampilan interpersonal merupakan keterampilan hidup yang kita gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan individu maupun kelompok. Nah, keterampilan interpersonal ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, itu adalah untuk mengembangkan diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan manfaat yang kedua, yaitu dengan memiliki interpersonal skill, kita bisa menambah relasi atau koneksi. Dan yang terakhir, dapat membina hubungan baik dengan orang lain. Nah, keterampilan interpersonal ini dibagi juga menjadi beberapa bentuk. Dan bentuk-bentuk dari keterampilan interpersonal itu ada 4. Yang pertama adalah keterampilan untuk mendengarkan. Yang kedua adalah keterampilan untuk memberikan umpan balik atau feedback. Yang ketiga adalah keterampilan untuk persuading atau membujuk. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk resolving conflict. Ya, dan pembahasan kita yang terakhir adalah kita membahas mengenai bagaimana sih cara untuk mengembangkan keterampilan interpersonal, atau apa saja sih tips untuk dapat meningkatkan interpersonal skill. Yang pertama adalah dengan menerima pesan dari orang lain dengan baik, dengan cara mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang kedua adalah menekan ego pribadi. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan pengetahuan. Ketika kita mengembangkan pengetahuan yang kita miliki,
wawasan yang luas untuk dapat berbicara dengan orang lain. Kemudian, yang keempat, kita perlu untuk lebih memperhatikan bahasa nonverbal daripada hanya memperhatikan bahasa verbal saja. Kemudian, yang kelima adalah kita harus lebih banyak untuk bertemu dengan orang-orang baru. Dengan bertemu dengan banyak orang, kita akan menjadi belajar bagaimana tipe-tipe dari orang-orang. Yang keenam adalah kita harus menghindari judgement. Sebisa mungkin ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus mengurangi kesan negatif yang muncul di pikiran kita terhadap orang lain. Kemudian yang ketujuh, kita harus open-minded terhadap pemikiran-pemikiran yang berbeda dari orang lain dan harus dapat menerima masukan atau pendapat dari orang lain. Kemudian yang kedelapan, kita harus belajar untuk lebih memiliki empati kepada orang lain. Yang kesembilan, kita harus berani untuk menghadapi konflik dan belajar untuk mau mengatasi permasalahan dan cara pemecahannya seperti apa. Kemudian yang terakhir, kita harus belajar untuk lebih memperbanyak tersenyum dan memperlihatkan perilaku yang baik kepada orang lain. Ketika kita memberikan vibes atau perilaku yang positif kepada orang lain, maka orang lain juga kemungkinan akan memberikan feedback yang positif kepada kita dan kemungkinan hubungan yang terjadi juga akan lebih positif. Wah, materi yang disampaikan hari ini benar-benar keren ya. Tapi tanpa terasa kita sudah berada di akhir acara nih. Semoga materi yang telah disampaikan oleh para trainer dapat bermanfaat bagi kita dan kita dapat meningkatkan kemampuan interpersonal dalam diri kita. Sebagai penutup, saya meminta teman-teman untuk mengisi form evaluasi training hari ini sebagai evaluasi kami untuk kedepannya. Sebelum benar-benar berakhir nih, kita jargon dulu yuk teman-teman. Improve our interpersonal skill. Yes, we can. Terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti training hari ini.